Oke, oh. Handphone istri banyak banget mendapat semangat juga kan sidang tadi. Iya, dia sumber kekuatan saya sih. Kalau misalnya nggak ditemani istri, nggak tahu saya. Dok, mungkin boleh sedikit. Bang Ajis juga punya dari kesan kemarin seperti apa? Oh, saya mau komen dulu ya. Untuk alasannya mungkin apa? Alasannya saya cabut kok saya. Apa karena sibuk ngurusin Pak Yusuf Kala? Oh, enggak sih. Sebenarnya dari beberapa Pak Aziz itu bukan pengacara utama saya ya. Jadi pengacara utama ini saya jelasin. Pada waktu kemarin di Polda Metro Jaya, saya harus mengganti pengacara saya pada waktu itu. Saya bingung sih pengacara mana yang bagus karena banyak pengacara oknum lah ya saya bilangnya yang membohongi atau menipu sama itu. Jadi saya belum ketemu pengacara yang bagus. Jadi saya pakai pengacara sementara dulu. Dan akhirnya kemarin Ustaz Hanifah Salamah, guru saya, hukum saya, dia kasih rekomendasi ini katanya pakai pengacara ini dia bilang. Dia kasih jaminan, dia kasih rekomendasi. Saya tanya dari Pak Ustaz, saya nggak begitu kenal, saya bilang. Menurut Pak Ustaz bagaimana? Saya kasih rekomendasi, dia bilang. Dia pasti akan bantu kalau itu baik. Jadi saya ikut arahan guru saya pilih beliau sebagai pengacara saya. Tapi mungkin pada waktu itu saya nggak tonjolkan ya, belum saya umumkan ke publik. Gitu. Dok, ada indikasi menipu yang seperti apa sih, Dok? Saya mungkin belum saat tepat ya untuk berbicara terbuka ya dengan media ya. Saya lebih fokus ke menjelaskan permasalahan pribadi saya dulu. Nanti di waktu yang tepat saya mungkin akan banyak kasih tahu kalian. Banyak oknum yang bermain di sini, banyak juga pengacara yang berusaha menipu. Oknum ya saya bilang ya, banyak juga orang-orang yang berusaha mengambil kesempatan. Apa tujuan dari semuanya ini? Ada yang, saya susah sih ngomongnya, mungkin bukan saya yang tepat. Sekarang permasalahannya adalah masalah saya fokusin ke masalah saya. Kalau kemarin kan kepolisian konferensi pers terus menerus, pelapor juga konferensi pers terus menerus, dari kejaksaan juga konferensi pers terus menerus. Saya kan tidak memberikan statement satupun, maka mungkin inilah saatnya untuk saya memberikan penjelasan selengkap-lengkapnya dan sejelas-jelasnya di tempat ini pada yang mulia hakim yang terhormat, biar nanti beliau memutuskan. Saya pikir itu yang lebih penting. Apakah dengan kuasa hukum yang sebelumnya ditinggalkan atau memang dokter yang Saya keluarkan. dengan Ya, jadi pertama kan dengan Bang Jeffrey ya. Dengan Bang Jeffrey saya putus pada waktu itu, saya putus kuasa saya. Lalu saya karena nggak ada pengacara, saya pakai pengacara sementara. Pak Aziz itu pengacara sementara. Pengacara utama saya ini ada rencana saya pakai ada dari 2 law firm. Mungkin nanti akan ada 3 law firm ya saya pakai. untuk dokter selalu awal di mana makanya yang terus Enggak apa-apa, silakan. Nggak jadi masalah. Saya terbuka untuk publik, jadi saya silakan untuk kalian semuanya liput dari awal sampai akhir supaya kita juga melihatnya secara transparan ya, secara terbuka semuanya. Kalau memang saya ada salah, memang terbukti saya melakukan kejahatan, saya membahayakan masyarakat, saya siap dihukum seberat-beratnya. Tapi kalau misalnya tidak terbukti bahwa saya bersalah, saya membahayakan masyarakat, tolong bebaskan saya juga. Saya ikhlas jalanin semuanya. Kalau enggak ya kita akan sakit sendiri ya, sudah rugi 2 kali ya. Jadi saya ikhlas jalani semuanya, nanti kita serahkan saja kepada yang mulia hakim. Kalian boleh liput setiap kali sidangnya supaya juga bisa terbuka tuh. Dok, kondisi mungkin sudah dibahas oleh kuasa hukum dokter kemarin sempat bocor foto dokter di pertahanan Polda Metro Jaya saat apel pagi itu bagaimana, Dok? Wah, saya nggak tahu, saya di dalam, saya Kamu nggak tahu nggak tentang berita itu sampai Hans juga akan melaporkan ke Propam? Saya dapat kopi sih cerita itu, tapi saya nggak mau terlalu ambil pusing ya tentang apa yang terjadi di depan ya. Banyak sekali di luar sana, pokoknya sampai ke sertifikat mualaf juga dicabut juga viral. Saya juga nggak mau terlalu berpikir ke sana ya. Saya fokus saya ke istri, keluarga, karyawan sedapat mungkin, anak-anak, dan juga permasalahan hukum saya ini saya selesaikan terlebih dahulu sih. Saya capek kita opini kanan kiri, sebelah sana kanan kiri perangnya. Oke, kita selesaikan di pengadilan, kita buka-bukaan fakta aja di pengadilan.
Dok, kondisi gimana saat ini? Artinya setelah kemarin kan seperti Tahti, sekarang di lapas pemuda mungkin kondisi seperti dokter ini seperti apa? Kesulitannya kan saya memang ada sakit gastritis ya, kronis ya. Sebelum ini kan saya banyak kali untuk dirawat di rumah sakit, karena di rumah sakit juga ada gastritis kronis ya. Ada pengobatan rutin yang memang harus saya jalani juga. Kemarin sempat saya melakukan di Polda Metro, seperti infus juga di Polda Metro beberapa kali diinfus di dokter ya. Untuk di sini saya masih makan obat teratur, dan ini juga saya lagi minta untuk arahan supaya bisa ada pendampingan dari tim medis supaya enggak sering terlalu kumat lagi. Berarti masih konsumsi obat, Dok? Masih Masih. lambungnya. Dok, oke, Dok kan kemarin kan seminggu atau 2 minggu belum boleh dijenguk ya untuk keluarga selepas pemindahan di pemuda sendiri. Mungkin keluarga pasca ini bisa menjenguk lagi, Dok, atau seperti apa? Sebenarnya kemarin dari pihak PH bisa datang kok, dari PH bisa datang, bisa mendampingi juga sebagainya. Ya, nanti kita serahkan yang terbaik aja lah ya. Dok, Oke. ini kan sudah berbulan-bulan tidak ketemu apa sih dok yang bisa sampaikan? Banyak orang yang menilai ini bapaknya. Saya nggak berpikir seperti itu ya. Yang tahu saya, istri saya, yang tahu saya anak-anak saya, yang tahu saya keluarga saya, yang tahu siapa saya, karyawan-karyawan saya paling tahu dan siapa saya. Mungkin beberapa teman-teman di sini yang dekat dengan saya pasti tahu siapa saya. Bagi yang nggak kenal dengan saya ya terserah dia mau berpikir apa ya. Saya juga nggak mau kalau ambil pusing ya. Yang jelas selama saya praktek, saya berapa tahun ya Mas? 2009 sampai sekarang 16 tahun. 16 tahun ya benar ya, 16 tahun. Saya nggak pernah jual produk tanpa izin edar. Semua produk yang saya jual BPOM. Saya nggak pernah jualan skincare abal-abal yang ada merkuri, ada hidroquinone yang membahayakan orang, yang bisa bunuh orang. Kalian tahu nggak berkas saya seberapa banyak? Tangan saya nggak bisa menghidupin. Waktu saya datang, pengacara saya langsung bilang, wah kalah kasus korupsi, dia bilang. Korupsi aja nggak setebal itu katanya. Ya ya apapun itu saya jalanin aja lah ya. Produk saya nggak ada yang membahayakan satupun, nggak mencelakakan satupun orang. Ya kalaupun katanya agak sedikit lebih mahal, ya saya pikir kan itu kan ada karya ya. Karya itu kan harus dihargain ya menurut saya ya. Karya itu kan berbeda-beda ya. Itu aja sih. Kalau misalnya saya disalahkan karena sedikit lebih mahal, saya nggak bisa ngomong apa-apa sih. Saya serahkan semua kepada yang mulia hakim aja. Mungkin jadi barang kemana-mana ya dok ya, sampai ke situs malam dok kan dicabut gitu. Mungkin banyak yang menanyakan itu orang tuanya gitu dan lain-lain itu, mungkin anggapan seperti apa sih dok? Saya tidak mau terlalu ambil pusingnya apa yang dipikirkan oleh netizen ataupun juga oleh pelapor ya. Saya nggak pusing. Tapi yang jelas guru-guru saya support saya. Ustadz Dery Sulaiman datang pada saya, dia support saya. Ustadz Felix Show datang loh, jenguk saya juga, memberikan support langsung. Bahkan pengacara ini juga diberikan rekomendasi khusus oleh Ustadz Khalid Basalaman juga. Dan bagi saya yang paling penting itu keluarga, anak-anak, guru-guru saya sih. Saya nggak peduli, dan yang paling penting Allah tahu sih. Saya nggak penting sih bagi netizen yang bilang ini apapun ya, citraan atau apapun saya nggak peduli. Yang penting saya belajar dan sungguh. Apa yang disampaikan ke keluarga dan anak? Dengan keluarga dengan anak saya sampaikan sendiri aja. Kangen gak dok mungkin? Hah? Kangen banget. Saya kangen, jujur saya kangen, sangat kangen sekali. Saya kangen sekali dengan istri dan anak-anak saya. Kangen sekali ada di rumah. Saya kangen sekali melayani pasien-pasien saya. Saya kangen sekali dengan karyawan-karyawan saya. Tapi apapun itu, permasalahan ini harus saya lalui dan selalu saya hadapi. Harus saya jelaskan sejelas-jelasnya. Tapi sebenarnya yang bikin saya sedih, apa sih urgensinya sampai harus ditahan? Sedangkan kan tidak ada korban satupun di sini, tidak ada bahaya satupun di sini. Kalau misalnya saya mencelakakan orang atau membunuh orang, atau misalnya secuil saja melukai fisik seseorang, nggak apa-apa. Tahan saya, bahkan kali 2, nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya saya nggak ada kesalahan, nggak mencelakakan orang sama sekali, ayo, saya bersedia selesaikan sidang ini sampai selesai. Jangan bubarkan, selesaikan sidang ini sampai selesai. Tapi izinkan saya juga tetap bisa beraktivitas dengan keluarga, dengan anak-anak dan anak. Istri nangis gimana dok?
dengan ya dia sedih sebenarnya dengan karyawan juga, dan izinkan saya juga tetap melayani pasien-pasien saya. Isinya selalu menemani jadi Setiap hari Kapolres. Dokter Reni selalu tough nih dok. Dokter Reni luar biasa. Di saat seperti ini punya banyak hal yang saya pelajari ya. Saya belajar banyak hal sekali, terutama saya punya beruntung sekali punya istri. Istri saya ini dia nemenin saya baik di kesukaan maupun duka. Di waktu saya lagi susah pun dia tetap ada untuk saya, selalu temenin saya, dia nggak pernah mengeluh. Setiap hari hampir beliau datang dan kasih support untuk saya, walaupun kadang-kadang waktu jemput besukan nunggunya lama sampai 1,5 jam, kadang-kadang, tapi beliau luar biasa. Saya beruntung banget dapat istri seperti itu. Dok, mungkin gimana Dok sih dari kemarin dan sekarang ini belum memberikan statement. Ini sudah ketemu dengan supportnya. Nangis. Gimana Dok, mungkin sepatah dua patah Dok. Ini pengacara saya belum datang ya? Tapi kalau untuk bisnis sendiri masih tetap berjalan ya? Berjalan sedemikian adanya. Saya juga mohon minta maaf juga dengan karyawan saya, pasti terganggu ya. Saya minta maaf juga dengan pasien-pasien saya. Izinkan saya di sini menyelesaikan sidang ini. Saya akan menjelaskan dengan kalian sebaik-baiknya. Saya percaya sih kalau kemarin kan semuanya bisa ada namanya penggiringan opini ya. Tapi kalau di sini saya akan menjawab dengan terang benderang. Saya juga malas ribut di medsos. Dia bilang A, saya bilang B, bilang C, bilang D, kan ribut nggak penting juga ya. Kita keluarkan semua data kita di sini. Dan dia juga akan mengeluarkan fakta-fakta baru. Saya nggak takut. Saya nggak takut dengan fakta dan data karena saya juga merasa apa yang saya jual itu bepok, dan saya merasa apa yang saya jual itu tidak berbahaya untuk masyarakat. Tangan mungkin pernah dokter sakit hati. Beberapa kali. Apa aja untuk apa? Di Polda Metro harusnya saya dibungkus 2 atau 3 kali ya, saya lupa ya. Kalau di sini saya makan obat rutin dan harusnya ini sudah jadwal medical check science. Tadi mau ditanya ini dia. Oke. Sudah. Oke, thank you dok. Semangat dok. Semangat dokter. Terima kasih. Dari yang lain, kontennya unik selalu bikin pengen nonton lagi. Dari tawa seru hingga misteri malam, penelusuran angker bikin merinding dalam gelap.